Satu hari lagi, masa kekuasaan dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akan berakhir. Dan satu hari lagi, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka pun akan dilantik untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Apa kabar kakek Amin Rais? Apa kabar Refli Harun? Apa kabar Faisal Assegaf yang punya cita-cita untuk melengsarkan Jokowi, yang punya cita-cita untuk mengadili Jokowi, yang punya cita-cita untuk membatalkan Gibran Rakabuming Raka untuk dilantik? Apakah kalian baik-baik saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, tidak terasa satu hari lagi Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka akan dilantik untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Dan tidak terasa pula Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin akan purna tugas dari jabatannya sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Orang-orang yang selama ini merasa sakit hati dengan Bapak Presiden Joko Widodo pasti akan semakin stres. Pasti akan duduk di tempat yang paling pojok. Ya, siapa lagi kalau bukan kakek tua yang bernama Amin Rais, yang usianya sudah mendekati liang lahat, yang usianya sudah ada bau-bau tanah, tetapi terus nyinyir, "Lengsarkan Jokowi, Jokowi munafik, Jokowi jokodok, Jokowi pelangap-pelongo, Jokowi adalah manusia yang tidak pantas untuk menjadi bapak pembangunan di bangsa ini," dan lain sebagainya. Datanglah si Refli Harun. "Pokoknya kita tidak mau tahu. Batalkan Gibran Rakabuming Raka untuk dilantik menjadi wakil presiden. Pokoknya kita tidak mau tahu. Seorang Jokowi harus dilengsarkan." Sama pula dengan Faisal Assegaf. Dan yang paling konyolnya adalah pasukan emak-emak, yang dimana Amin Rais berkumpul, di situ ada kelompok emak-emak. Pemirsa, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan statement-statement dari mereka yang benar-benar saat ini lagi sakit hati, benar-benar yang lagi stres ketika melihat Bapak Presiden Joko Widodo yang satu hari lagi akan purna tugas dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di bangsa ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Menjelang purna tugasnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam beberapa hari lagi, setidaknya kita merasa lega dari kejinya Raja Firaun yang telah melemahkan hukum negara dan juga merusak konstitusi serta merusak demokrasi. Semoga kita kedepannya akan menengok apakah presiden terbaru ini akan memihak kepada rakyat kecil, menegakkan demokrasi, dan menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi, ataukah sebaliknya.
Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bahwa kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang, ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara media itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan, kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bahwa kolonial itu istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lu. Ya kan, jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Silakan Pak Muslim. Beberapa hari jelang Presiden Jokowi lengser, hari ini sudah mulai bertebaran ucapan terima kasih Jokowi. Di berbagai tempat gitu, kayak kita itu kayak lagi diteror gitu. Di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan ada bannernya terima kasih Jokowi. Di Twitter ada juga terima kasih Jokowi. Di berbagai platform sosial media muncul tulisan-tulisan terima kasih Jokowi. Ya, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat budaya Nusantara atau adat budaya ketimuran gitu ya, ini bagus-bagus saja. Mengucapkan terima kasih itu emang budaya kita. Saya juga akan menyampaikan hal yang serupa. Tapi itu nanti setelah Presiden Jokowi sudah benar-benar selesai. Kalau sekarang kan masih belum gitu ya. Nantilah saya ucapkan. Tapi dari sekian banyak baliho-baliho yang ada, ini ada satu yang janggal nampaknya gitu, karena kemudian mengundang banyak sekali pertanyaan. Ada banyak sekali banner yang dibuat oleh Projo gitu ya. Ini menimbulkan pertanyaan karena yang diucapkan terima kasih hanya Pak Jokowi. Tapi ketika mereka mengucapkan selamat bekerja itu lengkap capres dan cawapresnya, yaitu Prabowo dan Gibran. Ini kan agak janggal gitu. Kenapa yang diucapkan terima kasih hanya Pak Jokowi sendiri tanpa Kiai Ma'ruf Amin, sementara ketika mengucapkan selamat bekerja itu lengkap dengan wapresnya. Ini relawan Projo ini kayaknya tidak memandang Ma'ruf Amin sebagai elemen yang penting di negeri ini gitu. Ya karena kalau mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi, Jokowi saja misalkan, ya Prabowo saja gitu, supaya adil dan berimbang. Tapi kalau Prabowo dengan Gibran, Jokowi hanya sendirian, kan seolah-olah menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini kita nggak punya wakil presiden. Ya meskipun memang Kiai Ma'ruf Amin tidak terlalu dilibatkan dalam 5 tahun terakhir ini, tapi kan apa susahnya sih ngucapin terima kasih gitu? Lalu tinggal pasang fotonya Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa sih kok alergi sekali dengan Kiai Ma'ruf Amin? Apakah ini mungkin ada ada kegelisahan atau ada kemarahan? Kemarahan penguasa terhadap Kiai Ma'ruf Amin gitu ya. Mana tahu gitu ya, karena Kiai Ma'ruf Amin mendukung PKB-nya Caimin misalkan, dan itu tidak sesuai dengan kepentingan penguasa yang menginginkan PKB ini pecah dan dikuasai oleh PBNU misalkan gitu ya. Bisa aja gitu. Caimin hari ini bisa berdiri tegas sebagai ketua umum PKB berkat dukungan dari Kiai Ma'ruf Amin, dan mungkin gara-gara itulah mereka ingin melupakan atau tidak mau menyertakan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi ya sekali lagi ya silahkan aja gitu ya, itu hak politik mereka gitu. Tapi dari sekian banyak baliho hashtag di berbagai platform sosial media, ini bagi saya juga janggal sekali untuk pemerintah, untuk seorang presiden yang katanya kepuasan masyarakat itu mencapai 80% gitu ya. Saya pikir nggak perlu nih kayak gini-gini, nggak ngapain deh. Baliho terima kasih Jokowi, terima kasih Jokowi, ini kan kayak buat apa gitu. Kalau kepuasan masyarakat 80%, rasanya tidak perlu kemudian muncul baliho-baliho semacam ini. Baliho-baliho kayak gini ini kan kayak caleg gitu, yang belum dikenal, yang pengen dipilih gitu ya, yang pengen agar orang mengenal gitu ya, agar orang merasa punya kesamaan dengan baliho-baliho yang disebar-sebarkan. Itu kan jadi kayak
nggak natural gitu. Padahal katanya survei 80% puas. Artinya tanpa baliho ini semua, orang akan mengucapkan terima kasih dengan sendirinya. Nggak perlu kemudian harus diintervensi dengan baliho-baliho atau hashtag di mana-mana. Tapi ya sekali lagi, uang-uang mereka, ya terserah mereka saja gitu. Hanya kemudian muncul satu cerita, karena di X atau di Twitter itu katanya kan Tempo itu mengajukan proposal pencitraan Presiden Jokowi dan kemudian ditolak sama Tempo, ditolak sama Istana atau Pak Jokowi, makanya kemudian Tempo marah dan bikin bocor halus menyerang Presiden Jokowi. Itu klaim dan cerita di X gitu. Tapi semua klaim cerita yang disampaikan oleh buzzer-buzzer pro Jokowi ini kemudian tidak sesuai dengan pengakuan Budiari gitu. Karena Budiari dalam media yang sama, di berbagai media mainstream, Budiari mengatakan bahwa ya memang dirinya mengerahkan anak buahnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Termasuk salah satunya adalah hashtag di X atau di Twitter tadi. Dan muncul juga baliho-baliho gitu ya, yang diinisiasi atau dibuat oleh Projo gitu. Itu kan ya diakui oleh Budiari itu memang dikerahkan katanya. Jadi ini kan ada dua cerita yang saling bertolak belakang. Yang satu sesama pro Jokowi gitu ya. Yang satu bilang Tempo ngajukan proposal pencitraan Jokowi dan ditolak. Di satu sisi, di sisi yang lain gitu ya, ternyata diakui bahwa ada operasi untuk mencitrakan Presiden Jokowi sebaik-baiknya menjelang hari lengsernya. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini, lebih banyak kita mendengarkan narasi yang disampaikan oleh Alifur Rahman. Tetapi ada satu tadi, narasi dari kakek tua. Sama kelompoknya Amin Rais. Jokowi bangsat, Jokowi bau kolonial, Jokowi tidak pantas tinggal di istana, dan lain-lain. Semakin engkau berteriak, maka hatimu akan semakin sakit ketika melihat besok Bapak Joko Widodo akhirnya purna tugas dengan baik-baik. Ya, justru saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada orang-orang yang selama ini berjuang untuk melengsarkan Jokowi, tetapi pada akhirnya tidak berakhir. Dan kami sebagai netizen menganggap hal-hal yang kalian lakukan itu sebagai lawakan yang bisa menghibur kami semua. Terus terang, saya secara pribadi kalau mau melihat kelakuan dari Amin Rais, Faisal Assegaf, Refli Harun, Roy Suryo, Said Didu, aduh, benar-benar saya hanya bisa tertawa. Tertawa karena saya bersyukur merasa terhibur dengan lawakan-lawakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan ada beberapa anak muda yang saya lihat sudah terprovokasi bergabung dengan kakek-kakek tua ini. Mari kita simak lagi cuplikan video di season kedua ini. Kalau punya nurani, harusnya kan Jokowi ini malu dengan rakyatnya yang tinggal di pesisir. Dengan kemarin dia menjual pasir laut. Ini malah ndak ada postingan ini. Akan rutin ke IKN setelah lengser. Lewong kamu masih menjabat saja ndak becus, ndak mampu kok IKN mangkrak, ndak sesuai jadwal. Jakarta sudah dicabut statusnya sebagai ibu kota. Sekarang IKN mangkrak. Negara sebesar ini ndak punya ibu kota. Ini yang masih pamer ini loh. Kebangetan ya keluarga ini ya, mulai dari anak, mantu. Ya seperti ini, sen kanan beloknya kiri. Nggak punya malu dengan rakyat yang sudah didolimi. Seperti itu, takbir. Kalau punya nurani, harusnya kan Jokowi ini malu.
Ini follow nih, ciri-ciri wong goblok, wong pekok, wong sak donya, wong sak Indonesia iya lah. Mukanya udah jelek gitu, orangnya udah hidup ya susah. Kok sampai ngeritik-ngeritik presiden itu loh, harusnya punya malu itu. Dia tuh yang punya malu itu, nggak bersyukur ya kan. Wong goblok kamu itu, wong goblok, wong pekok, wong dungu kamu itu. Nggak usah bawa rakyat kamu, rakyat mana? Kamu aja rakyat yang pemalas. Biar ganti kamu 1000 presiden juga, kalau kamu nyara kayak gitu tetap aja kamu miskin, bodoh. Nih kalau kamu gak ada kerjaan, kesini nih, kita kasih kerjaan tuh. Hah? Asal sosokan kamu tolol kritik Presiden Jokowi kamu bego kamu itu. Kamu gak tahu, kamu miring tuh, goblok kamu. Coba ketemu saya nih kalau berani, mampus kau. Tolol. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Iya, benar. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah melalui mulai besok harusnya. Ya kan? Oke. Terus kalau sore tutup. Jadi mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh, selamat atas tidak dilantiknya Gibran, ya, misalnya gitu. Ya boleh. Boleh. Pokoknya intinya tujuannya ke MPR semua ya. Itu satu. Yang kedua, ini soal lain ya. Saya berharap bahwa civil society seperti kita ini tetap terpelihara semangatnya. Memang kita mengkritik Gibran untuk tidak dilantik. Tetapi kalau tujuan itu tercapai bukan berarti semua masalah selesai. Di depan kita ada presiden yang jangan-jangan lebih kejam daripada Jokowi. Jangan-jangan ya kan. Ya kan? Dia bicara memberantas korupsi iya, mengentaskan kemiskinan iya, mensejahterakan iya, tapi dia tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Dia malah mengatakan oposisi itu barat katanya. Nah, ini yang kita harus tetap bersatu sebagai civil society, menjalankan peran kontrol sebagai society. Saya sudah berjanji dan selalu mengatakan dalam setiap kesempatan, 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo titik-titik, saya tidak tahu titik-titiknya ya, bisa Gibran bisa yang lain kan, Prabowo titik-titik, saya tidak akan menerima jabatan apapun dari Prabowo. Mantap. Artinya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, saya akan tetap berada di civil society. Mantap. Ya, menjalankan peran pengkritik, peran untuk check and balance, peran untuk mengontrol kekuasaan. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak kepada lubang yang sama. Karena banyak sekali teman-teman kita waktu di era Mulyono mengklaim saya datang ke Mulyono untuk ngasih warna, ya kan? Berjuang dari dalam, bullshit semuanya, ya kan? Ya, sampai di dalam jadi penjilat, ya kan? Udahlah, kita dari awal tahu watak kekuasaan. Kalau tidak diimbangi, maka kekuasaan itu cenderung akan otoriter. Nah, kita jadi pengimbang. Jadi saya nanti mudah-mudahan Bang Medi tetap menyediakan rumah ini untuk pusat pergerakan oposisi, ya kan? Siap. Dan apa yang takbir al-insan. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang sifatnya konstitusional. Tetapi bagi penguasa yang mulai otoriter bisa menjadi masalah hukum, ya kan? Kemarin saya pidato di Lemhanas, tumben-tumbennya saya diundang Lemhanas. Setelah 2 tahun lebih nggak diundang, akhirnya diundang sama Lemhanas. Nggak, karena ditandemkan dengan Margarito Kamis, ya kan? Satunya lagi Adi Prayitno. Ya udah, saya ceramain aja jenderal-jenderal yang temannya Pak Narko itu kan, juniornya Pak Narko ya. Kita bicara tentang
demokrasi, bicara tentang bagaimana membangun budaya egaliter di partai politik. Saya bilang, you name it, mana partai politik kita yang demokratis? Semua feodal, termasuk Gerindra, saya bilang Prabowo, termasuk SBY dengan AHY, termasuk kemudian juga yang sipil seperti Nasdem dan lain sebagainya. Karena itu, ke depan mudah-mudahan kita tetap bersama menjadi bagian dari civil society. Jangan khawatir soal rezeki. Karena kalau soal rezeki, Allah yang menentukan dan Medi yang akan mendoakan. Bang Medi akan mendoakan. Itu aja ya. Mudah-mudahan kita tetap bersama-sama. Hari ini Fufu Fafa, besok Fafa Fufu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang Refli, sebentar. Ini ada yang belum dibicarakan, tanya tentang gugatan PDIP PT-UN 10 Oktober ya. Jadi kalau misal PT-UN nggak tahu hakimnya tahu lurus mengabulkan gugatan PDIP, berarti PT-UN memintakan KPU membatalkan pencalonan Gibran kan, ya. Berarti kita harapkan nggak tahu hakim jujur. Kalau misalnya KPU melawan, ya kita makin enak ini jadi amunisi kita buat demo kan. Jadi gimana pandangan saya hukum itu? Ya, jadi tanggal 10 itu kita tunggu. Tapi bisa jadi hakim akan lebih berani kalau seandainya sebelum tanggal 10 itu sudah ada gerakan-gerakan yang mendukung Gibran tidak dilantik. Nah, siapa tahu nanti dalam putusan petun itu ada clue yang mengatakan bahwa proses misalnya pencalonan Gibran itu cacat dan lain sebagainya, clue bagi kita untuk meminta MPR untuk tidak melantik. Jadi itu menjadi senjata yang baru begitu, ya. Tapi kalaupun tidak ada putusan petun itu atau putusannya tidak menguntungkan kita tetap maju dengan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat, gitu ya. Oke. Terima kasih. Pemirsa, yakinkah kalian dengan pernyataannya si Refli Harun? Apakah Prabowo Subianto akan memilih Refli Harun untuk menjadi orang-orang penting di pemerintahan? Rasa-rasanya tidak sama sekali. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun yang akan datang pasti tidak akan melirik yang namanya Refli Harun. Pasti tidak akan melirik yang namanya Faisal Assegaf. Pasti tidak akan melirik yang namanya Saididu, Roy Suryo, dan apalagi si kakek tua yang bernama Amin Rais itu. Karena kebusukan dari kelompok-kelompok ini sudah diketahui oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan yang menjadi pertanyaan kedua saya, kelompok-kelompok ini yang berteriak bahwa Gibran tidak boleh dilantik, lengserkan Jokowi, Jokowi munafik, Jokowi pelanga-pelongo, dan lain-lain. Apakah setelah Bapak Prabowo Subianto besok dilantik, manusia-manusia ini masih berani nggak? Jangan sampai seperti tikus yang lihat kucing, langsung auto di pojok, matanya hanya bisa melotot. Treng. Karena bagi saya, apapun yang disampaikan oleh Refli Harun dan kelompoknya ini sama sekali tidak diterima di logika akal sehat kita. Orang-orang yang waras, orang-orang yang masih bisa melihat sesuatu dengan hati nurani, pasti tidak akan bergabung dengan kelompok orang-orang ini. Ya tidak heran bila pada akhirnya netizen menamai kelompok-kelompok mereka ini adalah pasukan nasi bungkus. Pasukan yang usianya sudah uzur. Pasukan yang sukanya bergaul dengan emak-emak untuk bikin gosip. Ya, ternyata di negara sebesar Indonesia ini, kita ditemukan dengan adanya kehadiran satu kelompok
yang hobinya untuk membuat lawak, untuk menghibur kita semua. Terus terang, inilah realita, inilah fakta bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini ternyata ada sekelompok manusia, ya, apakah mereka ini boleh dikatakan sosok manusia yang otaknya tidak waras? Ataukah sosok-sosok manusia yang dalam gangguan jiwa karena tidak mendapatkan jabatan, karena tidak mendapatkan kekuasaan, sehingga mereka hanya bisa berteriak sana, teriak sini. Ujung-ujung setelah selesai teriak, dapat nasi bungkus gratis, men. Ya, itu saja komentar singkat dari saya dan harapan terbesar dari saya bahwa mari kita kalau mau mengkritik pemerintah, kritiklah yang membangun, kritiklah yang bisa mengedukasi orang lain, kritiklah yang bermartabat. Jangan berkoar-koar hanya dijadikan sebagai bahan lawakan, karena sesungguhnya hal-hal seperti itu dilakukan oleh para komedian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.